Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini kita akan dikuatkan dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya bagikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema Jangan tukar Yesus dengan sesuatu yang fana. Kita baca dalam Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini setiap kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Namun ada satu pilihan yang paling menentukan arah hidup dan kekekalan kita. Di pagi ini kita mau belajar tentang Yudas Iskariot. Kisah Yudas Iskariot ini bukan sekedar cerita pengkhianatan, melainkan cermin bagi kita semua. Sebab Yudas, dia pernah dekat dengan Yesus, dia melihat kuasanya Yesus, dia makan bersama dengan Yesus, bahkan dipanggil sebagai murid Yesus. Tapi akhirnya apa? Dia menukar Yesus. Kita bisa perhatikan bahwa bukan karena ia tidak kenal dengan Yesus, tapi karena hatinya ini lebih mengasihi dunia. Berdasarkan kisah pengkhianatan Yudas Iskariot ini, kita bisa menyimpulkan ke dalam 3 tantangan terbesar yang bisa membawa kita kepada pengkhianatan kepada Yesus. Yang pertama, jangan kita tukar Yesus karena harta. Yudas ini dia menukar Yesus karena apa? 30 keping perak, jumlah yang sepele dibandingkan dengan nilai kekal yang Yesus berikan bagi setiap kita. Dan saya mendaftarkan beberapa benih yang bisa menjadi cikal bakal itu seseorang dia meninggalkan Yesus. Misalnya, dia rela tidak ke gereja demi kerja lembur, atau juga menghalalkan segala cara demi keuntungan, atau juga mementingkan materi dan melupakan ibadah, melupakan keintiman dengan Tuhan. Karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus ingat bahwa harta bisa habis, bisnis kita pun bisa bangkrut. Tetapi Yesus adalah satu-satunya harta rohani kita yang kasihnya itu tidak pernah berubah. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10 mengingatkan bagi setiap kita bahwa sebab akar kejahatan ialah cintakan uang. Yang kedua, jangan kita tukar Yesus hanya karena tata atau ambisi. Banyak orang seperti Yudas yang mengharapkan Yesus dapat mewujudkan ambisi mereka. Nah, karena ketika Yesus tidak memenuhi ekspektasi, mereka mulai kecewa dan menyerahkan hidup menurut keinginan daging. Dan banyak orang percaya dan mereka meninggalkan Yesus karena ambisi, karena jabatan, pengaruh, posisi yang diidamkan dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah Yesus itu tetap cukup bagi kita jika tidak ada jabatan, jika tidak ada penghargaan, jika hanya ada salib dan pengabdian? Coba kita renungkan ini, saudaraku yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa barang siapa hendak menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dalam Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-26. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, jangan tukar Yesus hanya karena cinta dunia. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena apa? Mengejar cinta yang tidak berasal dari Tuhan. Hal ini mulai tergambar dari keputusan-keputusan yang salah. Misalnya, hubungan dengan pasangan yang tidak seiman, atau hidup dalam dosa dengan alasan saling mencintai, dan yang berikutnya lebih memilih menyenangkan manusia daripada menyenangkan Tuhan. Padahal cinta sejati seharusnya akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, bukan justru menjauhkan kita dari Tuhan. Dengan kita merenungkan firman Tuhan di pagi ini, penekanan sekaligus mengingatkan kepada setiap kita bahwa Yesus lebih mulia dari semua yang bisa kita peroleh dalam dunia ini. Yesus lebih mulia daripada semua yang ditawarkan oleh dunia ini. Yesus lebih mulia daripada emas dan perak. Yesus lebih mulia dari pujian dan kedudukan. Bahkan Yesus lebih mulia dari cinta duniawi yang semu ini. Paulus adalah mantan seorang
terpelajar, terkenal, dan punya pengaruh besar, dia berkata bahwa segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia dari semuanya, dalam Filipi 3 ayatnya ke-8. Nah saudaraku, marilah kita merenungkan sejenak, apakah Yesus masih menjadi terutama dalam hidup kita? Adakah hal-hal dalam hidup ini yang mulai menggantikan posisinya Yesus dalam hati kita? Hari ini, ayo kita semua kembali dan berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku tidak akan menukar Engkau dengan apapun. Yesus adalah segalanya. Dialah harta kita, Dia adalah Raja kita, Dia kekasih jiwa kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, biar perenungan firman Tuhan di pagi ini menjadi penuntun jalan, menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Untuk mari kita mau kembali kepada kasih Tuhan yang mula-mula, dan mari kita tanamkan dalam hati kita, kita punya kerinduan yang murni untuk benar-benar sungguh setia, teguh, dan terus mengikut Tuhan dengan iman yang tak tergoyahkan. Semoga kita diberkati, kita aman dalam perlindungan Tuhan, dan kita mau menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi kesaksian, dan hidup kita berdampak bagi banyak orang. Tuhan berkati. Immanuel.